Halo guys, apa kabar? Kali ini Smart Movie Girls akan mereview sebuah drama Jepang berjudul Kakegurui dalam 2 season sekaligus, yaitu season 1 dan season 2. Drama ini adalah versi live action dari anime berjudul Kakegurui yang dirilis pada tahun 2017. Drama season 1 ini dirilis pada tahun 2018 dan yang season 2 dirilis pada tahun 2019. Drama ini disutradarai oleh Tsutomu Hanabusa, merupakan adaptasi dari manga berjudul Kakegurui yang ditulis oleh Homura Kawamoto dengan Toru Naomura sebagai ilustratornya. Kenapa aku tertarik untuk membahas drama ini? Ya, karena drama ini menarik guys. Plot ceritanya bagus, karakter-karakternya menawan, dan yang terutama adalah konsep ceritanya sangat menarik, fresh dan shocking. Karena drama ini mengangkat sebuah tema yang agak kontroversial sebagai latar belakang ceritanya, yaitu perjudian. Kontroversial? Ya, bisa jadi. Tapi berhubung drama ini dibuat bukan untuk tujuan edukasi, melainkan untuk tujuan hiburan, jadi aku pun di sini juga hanya akan mereviewnya dari sisi entertainmentnya saja. Jadi tenang aja guys. Baik manga, anime, drama, dan film live actionnya, Kakegurui ini sukses besar guys. Sampai-sampai Netflix tertarik untuk membeli hak tayangnya. Bahkan sampai sekarang sudah dibuat kembali remake terbarunya yang diproduksi oleh Hollywood. Dalam hal ini Netflix dengan judul Bad yang dirilis pada tahun 2025. Tapi aku sendiri lebih senang menonton yang versi aslinya yang bikinan Jepang, karena plot ceritanya lebih original dan lebih persis dengan versi manga atau animenya. Pemain-pemainnya juga asli dari Jepang semua, jadi lebih menyerupai. Pemain-pemainnya juga lebih cantik dan lebih ganteng. Antara anime dan film terasa lebih ngeklik gitu. Kalau yang Bad itu, pemain utamanya ada yang berkulit hitam. Gak cocok ya kalau menurut aku. Oke, kisah Kakegurui ini berlangsung di sebuah SMU di Jepang bernama Akademi Hyakao, sebuah sekolah elit yang murid-muridnya berasal dari keluarga kaya atau yang orang tuanya berasal dari kalangan politikus, pengusaha, atau orang-orang yang memiliki kekuasaan. Dan yang menarik di sini adalah bahwa SMU Hyakkou ini memiliki tradisi yang amat aneh dan mengejutkan, yaitu sekolah ini tidak mementingkan prestasi akademik. Bagi sekolah ini, prestasi di bidang akademik dan olahraga itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting dan peringkat seorang siswa tidak terletak pada prestasi belajarnya, melainkan pada seberapa banyak kemenangan yang diraih oleh siswa tersebut di dalam berjudi. Siswa diberi peringkat berdasarkan kontribusi uang yang mereka donasikan kepada Dewan Siswa atau OSIS, yang memicu terciptanya sistem perjudian yang rumit, di mana siswa bebas mempertaruhkan peruntungan mereka satu sama lain setelah selesai sekolah. Mereka yang menang berjudi, ranking mereka di sekolah akan naik. Mereka juga mendapatkan popularitas, prestis, dan koneksi. Sebaliknya, bagi mereka yang kalah berjudi akan terlilit oleh utang dan menjadi budak dari siswa yang menang, yang dikenal dengan sebutan hewan peliharaan. Pochi atau dogi bagi pria dan Miki atau Kitty bagi wanita. Pada leher si dogi dan si kitty akan digantungi dengan sebuah tanda pengenal yang menggambarkan status mereka. Dengan demikian, para dogi dan kitty ini sering menjadi sasaran bully oleh para siswa. Mereka juga harus melunasi utang mereka kepada pihak yang menang. Dan andai kata mereka tidak mampu melunasi utang mereka, maka mereka wajib melunasi utang mereka dengan cara lain, yaitu mereka harus menjalani sebuah konsekuensi seumur hidup yang dibuat oleh pihak OSIS, yaitu sebuah kesepakatan
perjanjian yang akan mengikat mereka seumur hidup, di mana di dalam perjanjian tersebut sudah diuraikan tahap demi tahap secara terjadwal kehidupan yang harus mereka jalani, termasuk urusan perjodohan, pernikahan, dengan siapa mereka harus menikah, dan jumlah anak yang harus dilahirkan, yang semuanya sudah diatur di dalam perjanjian tersebut. Dengan kata lain, para Dogi dan Kitty ini sudah tidak memiliki kendali apa-apa lagi terhadap hidup mereka. Jadi di SMU Hyakau ini, guru-guru cuma mengajar saja dan gak ada kepala sekolahnya. Yang memimpin dan yang memiliki kekuasaan terbesar di sekolah ini adalah OSIS. Para murid yang duduk di dalam dewan OSIS inilah yang mengendalikan sekolah ini. Setiap bulan dan setiap tahun, OSIS menetapkan sejumlah iuran atau setoran wajib yang harus dibayar oleh setiap siswa di sekolah. Jika si siswa nggak bisa melunasinya, maka tentu ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh sang siswa. Kenapa SMU Hyakau menciptakan sistem pendidikan yang berasaskan pada perjudian seperti ini? Karena menurut filosofi mereka, sekolah mereka ingin menelurkan calon pemimpin negara yang bukan hanya pintar inteligensianya, melainkan juga seorang pemimpin yang kuat, berani dan berkuasa, yang bisa memenangkan semua persaingan dan mengalahkan semua lawan-lawannya untuk selalu menjadi seorang pemenang. Mereka ingin mendidik para siswa bagaimana berurusan dengan uang, dan bagaimana memanipulasi orang, karena uang adalah kekuasaan. Maka itulah sekolah membangun ruang perjudian di kelas-kelas dan mendorong para siswanya untuk berjudi. Mereka boleh berjudi apa saja, segala macam permainan, boleh bertaruh apa saja, dari mulai uang, barang, harta, aset keluarga, sampai dengan nyawa atau diri mereka sendiri boleh dijadikan pertaruhan. Di dalam berjudi, mereka diizinkan untuk bermain curang. Pokoknya asal bisa menang, trik apa saja boleh dilakukan. Dan yang hebatnya lagi di sini adalah Dewan OSIS di sekolah ini memiliki kekuasaan dan pengaruh yang amat besar, bukan saja di dalam lingkungan sekolah saja, melainkan juga di dalam masyarakat dan di pemerintahan. Mereka ini dipercaya memiliki akses yang cukup besar di dalam mengontrol sistem pemerintahan juga. Jadi itulah sebabnya kenapa para siswa berjuang habis-habisan agar selalu bisa menang berjudi untuk bisa dipilih menjadi anggota dari Dewan OSIS ini. Tapi hanya siswa-siswi yang memiliki keahlian berjudi yang hebat saja yang bisa direkrut ke dalam Dewan OSIS ini. Dewan OSIS ini dipimpin oleh seorang ketua OSIS yang kepandaian berjudinya sangat hebat, yang telah membuatnya bisa menduduki jabatan yang paling bergengsi, disegani sekaligus juga ditakuti di sekolah. Ketua OSIS ini dibantu oleh beberapa orang siswa yang juga memiliki kepandaian yang hebat di dalam berjudi. Para pengurus OSIS ini membantu si ketua OSIS di dalam mengelola sekolah dan para siswa. Sepak terjang para pengurus OSIS ini sangat ditakuti oleh para siswa, karena para anggota OSIS ini tidak segan-segan bertindak kejam di dalam menjalankan peraturan OSIS di dalam sekolah. Lalu apakah keadaan seperti ini akan terus berlangsung di dalam SMU Hyakau? Sepertinya iya, jika Jabami Yumeko tidak pindah ke sekolah ini. Siapa itu Jabami Yumeko? Ia adalah protagonis utama di dalam kisah ini. Yumeko adalah seorang siswi pindahan yang baru masuk ke SMU Hyakau pada tahun itu. Di balik penampilannya yang manis dan imut, ternyata Yumeko memiliki kepribadian lain yang kontras dengan penampilannya. Jabami Yumeko adalah seorang penjudi sejati. Ia berjudi karena ingin menikmati sensasi, ketegangan, dan keseruan di dalam berjudi. Ia bukan berjudi karena uang atau karena ingin mengincar posisi di dalam Dewan OSIS. Yumeko ini sangat pandai berjudi dan selalu memenangkan setiap pertandingan.
Di dalam waktu yang singkat, kemenangan Yumeko yang berturut-turut atas lawan-lawannya ini mulai mengusik ketenangan dari seluruh Dewan OSIS, sehingga mereka berencana untuk menyingkirkan Yumeko. Tokoh Yumeko ini diperankan oleh Minami Hamabe. Tokoh protagonis kedua di dalam kisah ini adalah seorang gadis bernama Mary Saltome. Mary bukan dari keluarga kaya, melainkan dari keluarga sederhana. Ia bisa masuk ke SMU Hyakao karena mendapatkan beasiswa. Mary masuk ke SMU Hyakao lebih duluan setahun daripada Yumeko. Awalnya Mary juga dibully saat kalah berjudi, tapi gadis ini pantang menyerah. Ia pun bangkit dan mempelajari trik untuk memenangkan setiap pertandingan. Di awal kisah ini, Mary dan Yumeko itu bukanlah sahabat. Mary pernah menantang Yumeko untuk berjudi, tapi Mary kalah. Kemudian sejalan dengan waktu dan melalui sebuah peristiwa, secara tidak disengaja Yumeko menemukan seorang rekan dan kekompakan di dalam diri Mary. Keduanya lalu menjadi sahabat dan sekutu yang bisa saling mengandalkan. Tokoh Mary Saltome ini diperankan oleh Aoi Morikawa. Tokoh protagonis ketiga di dalam kisah ini adalah seorang siswa pria bernama Suzui Ryota. Suzui ini adalah seorang dogi yang status doginya lepas berkat bantuan Yumeko. Takjub akan kepandaian berjudinya Yumeko membuat Suzui takluk dan begitu menghormati gadis ini, sehingga ia pun rela menjadi seorang guide bagi Yumeko di dalam mengenalkan seluk-beluk tentang sekolah Hyakao ini. Susui selalu mengkhawatirkan keadaan Yumeko ketika gadis ini ditantang berjudi oleh para anggota Dewan OSIS. Ia sangat takut kalau Yumeko menderita kekalahan dan kerugian, tapi sebenarnya nggak perlu, karena Yumeko selalu berhasil mengatasi setiap masalah yang menimpanya dengan baik. Karakter Susui ini oleh sebagian orang dipandang sangat menjengkelkan, karena ia selalu sangat heboh dan berisik. Tapi menurut aku, Susui ini sangatlah lucu. Berkat karakter Susui inilah Kakegurui menjadi terasa lebih hidup dan lebih segar. Tokoh Susui ini diperankan oleh Mahiro Takasugi. Tokoh antagonis utama di dalam kisah ini adalah sang ketua OSIS sendiri, yaitu Momobami Kirari. Di dalam kisah ini, Kirari digambarkan sebagai sosok yang misterius dan ditakuti. Ia adalah seorang gadis yang dingin, kejam, dan tidak memiliki perasaan. Ia jarang berbicara dan biasanya selalu duduk di atas singgasananya dengan angkuh, menerima laporan dari para anak buahnya yang duduk sebagai dewan pengurus OSIS. Kirari adalah sosok yang haus akan kekuasaan. Ia berhasil meraih jabatan sebagai ketua OSIS karena ia menang judi atas ketua OSIS yang lama, yang setelah kekalahannya ini lalu bunuh diri lompat dari gedung sekolah. Setelah ia menjabat sebagai ketua OSIS, Kirari lalu melakukan sejumlah perombakan dan menciptakan aturan-aturan baru yang membuat OSIS menjadi tempat panen uang di sekolah, yang dikumpulkan dari uang hasil setoran wajib dari para siswa di sekolah. Kirari juga memberlakukan sistem dogi dan kiti, yang membuat para siswa yang kalah judi menjadi target bully. Tokoh Kirari ini diperankan oleh Elijah Ikeda. Kirari melihat Yumeko sebagai ancaman untuk eksistensinya di dalam sekolah. Tentu saja ia tidak ingin kehilangan jabatannya itu. Ia pun mengadu Yumeko dengan para anak buahnya di dalam Dewan OSIS. Tapi sayangnya anak buahnya tidak ada yang bisa mengalahkan Yumeko di dalam berjudi. Bagi Yumeko, pertandingannya dengan Kirari merupakan target akhir yang ingin ia capai. Bukan karena ia ingin mengincar jabatan ketua OSIS tersebut, melainkan hanya semata-mata demi kesenangan berjudi saja. Tapi sayangnya, sampai anime atau drama ini selesai,
kita belum bisa menyaksikan pertandingan akbar, perjudian antara Yumeko dan Kirari, karena momen tersebut adalah puncak dari cerita yang mungkin baru akan terwujud di season terakhir dari anime atau live action drama ini yang nggak tahu kapan akan dirilis. Tapi Kirari adalah seorang gadis yang licik dan penuh perhitungan. Kirari ini juga adalah ketua dari klan Bami. Ternyata ada sejarah keluarga di dalamnya. Klan Bami adalah keluarga yang pandai berjudi. Para anggota dari klan Bami selalu memiliki marga berakhiran Bami di belakang namanya. Yumeko juga sebenarnya dari klan Bami juga, karena marga Yumeko adalah Jabami. Cuma seluk-beluk keluarga Bami belum terlalu diungkap dengan jelas di dalam anime maupun dramanya. Sadar bahwa para anggota Dewan OSIS tidak mampu mengalahkan Yumeko, Kirari lalu memutuskan untuk mengadu Yumeko dengan keluarganya, yaitu para anggota dari klan Bami. Tapi cerita tentang klan Bami dan pertandingan judinya dengan Yumeko hanya bisa disaksikan di animenya saja. Sekarang kita akan perkenalkan para tokoh yang duduk di dalam Dewan OSIS yang semuanya adalah anak buah dari Kirari. Yang pertama adalah Momobami Ririka yang menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Ririka adalah saudara kembar dari Kirari. Ririka selalu mengenakan topeng untuk menyembunyikan wajahnya. Berbeda dengan Kirari, Ririka sangat pemalu dan gak pede dengan wajahnya yang selalu disembunyikannya di balik topeng. Ririka tidak pernah diceritakan berjudi, baik di dalam anime maupun di dalam drama. Tokoh ini diperankan rangkap oleh Elijah Ikeda. Yang kedua adalah Igarashi Sayaka. Sayaka adalah sekretaris OSIS. Ia adalah orang yang paling dekat dengan Kirari. Sayaka sangat loyal dan memuja Kirari. Ia selalu membela semua kebijakan yang dibuat oleh Kirari. Sayaka selalu bertindak sebagai spokesperson dari Dewan OSIS, penyampai berita bagi para siswa yang mengumumkan semua berita dari OSIS, pengawas perjudian, dan lain sebagainya. Banyak pekerjaan multitext yang dikerjakan sendiri oleh Sayaka. Di dalam cerita animenya ada terselip sebuah cerita GL atau gelok tentang Sayaka yang dilukiskan sebagai seorang gadis yang mencintai Kirari, bosnya. Tapi Kirari tidak terlalu menaruh perhatian padanya karena hati Kirari cuma tertarik dengan kekuasaan. Yang ketiga adalah Manyuda Kaide. Kaide adalah bendahara OSIS. Ia seorang siswa yang ambisius dan memimpikan untuk menjadi ketua OSIS yang baru menggantikan Kirari. Diam-diam, Kaide memiliki rencana untuk menggulingkan Kirari dan merebut jabatannya sebagai ketua OSIS. Ia juga suka memperalat orang untuk mencapai tujuannya dan mencampakkan orang tersebut jika gagal. Manuver-manuver Kaide lalu terbongkar, membuatnya harus bertanding judi dengan Yumeko. Ambisinya pupus setelah ia koma akibat kekalahannya di tangan Yumeko, yang membuat rambut hitamnya berubah menjadi putih dan harus terbaring di rumah sakit untuk waktu yang cukup lama. Tokoh ini diperankan oleh Taishi Nakagawa. Yang keempat adalah Yomojuki Runa. Runa adalah ketua dari panitia pemilihan Dewan OSIS, sekaligus juga anggota OSIS. Runa selalu tampil dengan hoodie berkepala kelinci. Ia sering terlihat bermain PlayStation dan makan permen lollipop. Ia selalu mengambil posisi netral di dalam setiap keputusan dan peristiwa. Di antara semua anggota OSIS, Runa lah yang paling cuek orangnya. Tokoh ini diperankan oleh Natsume Mito. Yang kelima adalah Sumeragi Itsuki. Itsuki berasal dari keluarga pengusaha di bidang mainan.
Gadis ini sangat ahli bermain kartu poker dan bisa menjadi anggota OSIS karena keluarganya adalah salah satu donatur terbesar di sekolah. Itsuki juga senang mengoleksi kuku yang ia dapatkan dari orang-orang yang kalah berjudi dengannya. Itsuki menyukai Kaede, dan fakta ini dimanfaatkan oleh Kaede untuk memperalat Itsuki untuk menantang Yumeko berjudi, yang akhirnya membuat Itsuki menderita kekalahan yang memalukan sehingga membuat dirinya dipecat dari OSIS. Hal ini membuat Itsuki menjadi sadar bahwa Kaede hanya memperalatnya saja. Hal ini mematahkan hatinya dan membuat Itsuki ingin membalas dendam kepada Kaede. Saat Kaede bertanding judi dengan Yumeko, Itsuki berbalik membantu Yumeko habis-habisan dan Kaede pun berakhir di rumah sakit. Tapi di anime diperlihatkan bahwa Itsuki masih kelihatan di rumah sakit menjenguk Kaede, yang menandakan bahwa gadis ini masih perhatian kepada Kaede. Tokoh ini diperankan oleh Ruka Matsuda. Yang keenam adalah Nishi no Toin Yuriko. Yuriko adalah ketua dari klub budaya tradisional di sekolah. Di saat berjudi, Yuriko selalu memicingkan matanya. Yuriko selalu memainkan judi roulette pisau di dalam klubnya itu. Tapi Yuriko terpaksa membuka matanya ketika Yumeko berhasil membongkar permainannya yang curang. Tokoh ini diperankan oleh Natsumi Okamoto. Yang ketujuh adalah Yumemite Yumemi. Yumemi adalah kepala humas di OSIS yang sekaligus juga seorang idol yang sering konser di atas panggung dan memiliki banyak penggemar. Di balik penampilannya yang manis dan imut, sebaliknya watak asli Yumemi adalah kasar dan temperamental. Sebenarnya ia sangat membenci untuk melayani para penggemarnya. Ia kalah bertaruh dengan Yumeko dan akibatnya rahasianya yang membenci fans terungkap. Tapi ternyata fansnya tetap mencintai Yumemi apa adanya. Yang kedelapan adalah Ikishima Midari. Midari adalah ketua dari klub kecantikan di sekolah. Midari kehilangan satu matanya ketika kalah berjudi dengan Kirari. Ia terpaksa membayar utang judinya dengan mencoblos matanya sendiri. Sejak itu matanya tersebut menjadi buta, dan untuk menutupi matanya itu, Midari selalu mengenakan penutup mata. Midari memang memiliki gangguan jiwa, karena ia terobsesi oleh kekerasan dan senang menikmati sensasi di mana anggota tubuh terancam hilang di dalam sebuah pertaruhan judi. Karena sering membahayakan keselamatan siswa lainnya, Midari sering dirantai di dalam sebuah ruang yang mirip dengan penjara, yang kuncinya berada di tangan anggota OSIS. Walaupun begitu, Midari tetap setia kepada Dewan OSIS karena Kirari pernah berjanji padanya bahwa di masa mendatang Kirari akan membunuh Midari. Dengan lawan yang sebanyak itu, alih-alih takut, Yumeko malah kegirangan setengah mati karena ia bisa menikmati pengalaman bertanding yang seru dan menegangkan. Di saat Yumeko merasakan sensasi kegembiraan di puncak, mata gadis ini akan mencorong merah dan ia pun akan mengeluarkan tawa seperti orang gila yang menggigitkan hati para lawan-lawannya. Yumeko bahkan mengucapkan terima kasih kepada Susui karena berkat Susui lah Yumeko bisa bertemu dengan lawan judi yang hebat-hebat. Demikianlah guys, garis besar cerita dari drama Kakegurui live action ini. Season 1 terdiri dari 10 episode dan season 2 terdiri dari 5 episode. Ceritanya super seru dan yang jelas menyisakan rasa penasaran di hati kita. Bagaimana akhir pertandingan antara Yumeko dan Kirari? Siapakah yang akan menjadi pemenang nantinya? Sampai di sini dulu review dan pembahasan drama Kakegurui season 1 dan season 2 ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.